Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Sebenarnya video ini ditujukan kepada mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Untuk para mahasiswa yang perlu menulis artikel untuk jurnal di Prodi sebagai syarat kelulusan. Jadi di sini akan diajarkan bagaimana caranya menyesuaikan template di jurnal. Tetapi memang video ini juga bisa diperuntukkan untuk khalayak umum yang memang ingin mengetahui bagaimana cara kita menyesuaikan artikel kita kepada template di jurnal yang kita tuju, gitu ya. Bagi yang ingin melihat secara langsung bisa dilihat di video ini kan, di displaynya gitu ya, dicek menit keberapa. Kalau sudah gambarnya berubah Microsoft Word, maka itu sudah mulai tutorial untuk menyesuaikan template. Tetapi bagi mahasiswa Prodi Mandarin harap diperhatikan dari awal video ya. Baik, mari kita mulai. Jadi untuk para mahasiswa Prodi Mandarin FBS Unesa, Anda tentu akan diberikan link Google berikut. Dan ini harap Anda baca dengan seksama. Ini sudah saya tulis ya bahkan ya, harap dibaca dengan seksama. Nanti tampilan Anda ya tidak seperti ini ya. Ini kan tampilan saya sebagai admin gitu ya. Nanti kalau tampilan Anda pasti ya berbeda. Nah kawan-kawan, beberapa kasus itu saya dikasih tahu kak kelas saya dikasih tahu teman saya nggak seperti itu ya, itu nggak usah dipercaya kawan-kawan ya. Kan sudah difasilitasi link Google Form, silakan dibaca seksama, diikuti per nomornya satu persatu secara teliti ya. Daripada Anda mengikuti suara kanan kiri, ternyata setelah dikumpulkan salah, malah harus mengurangi dari awal dan membaca. Lagi-lagi juga membaca ya. Jadi lebih baik dibaca dari awal. Yuk. Mari kita mulai. Yang pertama di sini, jika revisi melalui WhatsApp, silakan screenshot hasil percakapan Anda dengan dosen, dengan DPS gitu ya. Kalau revisinya print out, silakan di-scan yang diajukan oleh pengeksekusi. Nah, nanti ini apa? Jadi gini kawan-kawan, ya. Jadi nanti kan Anda kan menulis artikelnya sebagai lulusan yang akan disubmit ke jurnal prodi. Nah, setelah Anda membuat artikel tersebut, ya silakan didiskusikan kepada DPS. Nah, kalau Anda berdiskusinya dengan DPS itu menggunakan soft file, maka WA, maka revisi-revisi, saran-saran, kritik-kritik dari DPS itu Anda screenshot, ya. Ada screenshot. Nah, tapi kalau yang revisinya itu di print out gitu ya, Anda sudah nulis artikel terus di print out dikirimkan ke DPS, kan itu catatannya tertulis ya, fisik ya, maka itu tolong difoto. Ya, difoto. Nah, nanti apa? Nanti yang pertama pastikan gambarnya kualitasnya bagus ya, screenshot maupun foto yang bagus biar terlihat. Nah, kemudian semua bukti mau screenshot, mau foto ya atau scan tadi dijadikan satu file. Misalnya kalau dalam WA DPS-nya tuh ngomongnya panjang gitu ya, lah itu di screenshot semuanya dijadikan PDF satu, kemudian di upload. Uploadnya kemana? Di sini ya. Kalau misalnya Anda beberapa halaman ya banyak coretannya, ya itu di scan atau di foto, itu jadikan PDF ya, terus dikirimkan ke sini. Dan ini kawan-kawan harap diperhatikan. Nomor 5 ini, berikan penamaan file yang benar. Nah, sudah saya. Apa formatnya seperti ini? Nama, strip bukti, strip judul, strip NIM, strip angkatan. Contoh, Rizky, bukti, media, lagu, berapa ini judulnya ya. Judul apa? Judul artikel, NIM dan angkatan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harus sama. Ini nama, bukti. Nah, ini kata bukti, ya bukti. Ya, judulnya apa? NIM-nya berapa? Angkatannya angkatan berapa dituliskan. Itu adalah untuk yang korespondensi dengan DPS. Nah, yang nomor 6 ini kan artikel mengikuti template ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas. Kita lompat dulu ke nomor 7. Nah, nanti file artikel itu ada dua kawan-kawan. Ada yang jenis doc dan PDF ya. Nanti yang doc dikirim ke sini, yang PDF dikirim di sini. Dan sama ya, penamaannya sama. Nanti harus seperti ini. Nama, judul, dilarang caps lock. Nah, ya.
nama, judul, dilarang caps lock. Ya, seperti ini. Nah, kemudian nomor 9, kawan-kawan, artikel harus sudah melalui cek plagiasi Turnitin, gitu ya. Nah, minta tolong ke DPS, ya. Silakan menghubungi DPS, ya. Jadi nanti filenya itu juga dimasukkan ke sini. Nah, mana? Ini hasil Turnitin. Nah, kawan-kawan, AI-nya itu ada dua ya. AI-nya ada dua ya. Turnitinnya ada dua, yaitu plagiasi dan AI Turnitin. Nah, yang plagiasi maksimal 15%, yang AI maksimal 20%. Jika setelah dicekkan oleh DPS kok plagiasinya lebih dari ini, ya dirubah dulu. Kalau AI-nya juga lebih dari ini, ya diperbaiki dulu. Ya, baru nanti kalau sudah mencapai batas ini, ya baru Anda submit. Nah, dengan masih ada format tulisan judulnya seperti ini, nama filenya. Nama sekarang Turnitin, kalau tadi kan bukti, ya sekarang Turnitin, terus judul awalnya apa. Terakhir Anda juga perlu mengirimkan KTM Anda, kawan-kawan. Ya, KTM Anda kirimkan, ada juga aturannya, tolong diperhatikan ya, ini contohnya sudah ada. Nah, kalau sudah, kawan-kawan silahkan klik ini masuk ke WA Group. Setelah masuk ke WA Group, silakan tag saya ya, chat saya dan tag saya gitu ya, tag saya bahwa Anda sudah melakukan proses pengiriman berkas-berkas di Google Form. Nah, jika ada kasus tertentu yang misalnya adalah hari terakhir dan untuk SPK dan yang lain sebagainya, silahkan telepon saya sampai saya angkat ya. Silahkan telepon saya berkali-kali sampai saya angkat. Lalu misalnya ini jam 10 malam tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, silahkan telepon saya berkali-kali gitu ya, sampai saya angkat dan nanti akan saya maksimalkan, saya optimalkan untuk bisa saya publish ya. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa teknis. Nah, kemudian yang paling penting ya adalah penyamaan template. Nah, bagi yang melihat video ini, yang bagi umum, ini juga mungkin juga bisa menjawab bagaimana tutorial menyesuaikan template ke jurnal tujuan. Ini silahkan Anda klik ya untuk mahasiswa prodi Mandarin, begitu ya. Seperti ini. Nah, Anda kan muncul ini ya. Nanti silakan Anda file ya, dan kemudian Anda download ya. Anda downloadnya apa? Downloadnya yang Word ya, yang Word. Nanti kalau sudah masuk, maka nanti seperti ini. Nah, misalnya ini ada contohnya seperti ini ya. Misalnya ada contoh filenya seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah yang template yang tadi kita download seperti ini. Nah, kawan-kawan, ini tuh ada komen-komen, ini tuh perlu Anda baca ya. Ini adalah aturan-aturan umum ya, aturan-aturan umum yang perlu diikuti. Nah, gitu ya, aturan umum diikuti. Oke, misalnya yang pertama, tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan font UNESA. Ya, ini ya, font UNESA. Kita cek, ya kita klik di sini. Oh ya, font UNESA ukurannya 14 gitu ya. Kemudian, tulisan dalam bahasa Mandarin menggunakan font Simsun. Misalnya kita cek di sini. Simsun 14 ya. Oke ya. Kemudian nomor 3, penulisan bahasa Mandarin tidak perlu dicetak miring. Nah, ingat-ingat kawan-kawan ya. Penulisan bahasa Mandarin tidak perlu dicetak miring. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Ya tentu tidak juga, tidak cetak miring ya. Tetapi kalau bahasa Inggris perlu dicetak miring. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita pahami, maka ini kita delete saja kawan-kawan. Ya, ini di delete. Ini juga ada bintang ya, dihapus. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengubah artikel kita menuju ke template tujuan? Maka misalnya ya, ini kita punya contoh, saya punya file seperti ini misalnya. Ya ini kita blok aja ya, kita blok begitu ya. Nah, kita blok dan ini misalnya ya, kita taruh di sini begitu ya. Kita klik kanan kawan-kawan, klik kanan dan ini paste spesial. Paste spesial dan pilih unformatted text ya. Kemudian oke. Langsung berubah sesuai dengan sebelah kirinya, aturannya di sini yaitu apa? UNESA fontnya ukurannya 14. Ya, kemudian di merah-merah ini apa kita baca? Gunakan kapital hanya pada huruf awal. Contohnya ini ada ini apa? Ini salah. Yang ini benar, maka kita sesuaikan ini. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini harusnya P-nya besar ya, kita benarkan ya. Kaisar K-nya besar ya. Nah, ini sekalian ya, kalau saya sukanya menggunakan kata Tiongkok gitu ya, pada kecil. Nah, setelah ini ya udah benar ya, ini dihapuskan ya, ini dihapuskan. Kemudian ini juga dihapuskan, ini kan hanya tempat saja ya, kita hapuskan. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini.
Nah, kemudian kalau misalnya Mandarin, misalnya ini ya, kita copy aja ini, kita blok ya, kita copy, kemudian ini kita blok juga bisa, seperti ini juga bisa ya. Nah, seperti ini kita klik kanan, paste spesial unformatted text. Nah, sudah berubah, kita lihat simsum ukurannya 14 sesuai ya. Nah, bagi yang pakai Mac seperti itu caranya. Kalau yang pakai Windows, kalau nggak salah klik kanan juga, nanti ada pastenya itu ada kayak gambar kotak-kotak lah, nanti dipilih saja yang sesuai ya. Kemudian penulis ini biasanya kan oleh satu kan Anda ya, emailnya apa, afiliasi itu dituliskan saja nama kampus dan nama kampusnya Universitas Negeri Surabaya gitu ya. Dan yang kedua, penulis dua biasanya kan DPS Anda. Nah, kita lihat catatannya apa ini. Penulisan nama penulis tidak perlu mencantumkan gelar akademik apapun. Contohnya apa ini? Misalnya ada Angkang ya, Prof. Angkang MA misalnya. Tapi ini salah Kak, tulis kayak ini. Tulis saja namanya saja, yaitu Angkang gitu ya. Jadi ini silakan dihapus gitu ya. Nah, ini dihapus, ini diganti. Misalnya menjadi apa? Angkang tadi ya. Ya sudah gini saja. Nah, kalau Anda ngetik ya seperti ini kan, nanti boldnya juga kena, ukurannya UNESA 12 gitu ya, langsung kena. Jangan dikasih gelar apapun ya. Kalau misalnya Anda mau copy paste, tetap sama caranya. Ya, ini kita delete dulu, misalnya namanya ini gitu aja walaupun ini bukan nama ya. Ini di copy ya, terus Anda blok di sini ya. Kemudian Anda paste, sorry, ini misalnya ini gini ya, ada blok, Anda klik kanan, paste spesial, unformatted text, oke, langsung berubah. Langsung berubah, ukurannya 12, tadi kan 14 ya jadi 14, sekarang 12 jadi 12. Emailnya apa dan afiliasi, afiliasi itu kampus ya. Kemudian di sini ada apa? Selanjutnya ya, tuliskan abstrak bahasa Indonesia. Berarti di sini kolom untuk yang bahasa Indonesia, ini kolom untuk yang bahasa Mandarinnya. Bagi kawan-kawan prodi Mandarin, abstraknya harus 2 ya. Nah, seperti inilah. Ini ya dihapuskan saja kawan-kawan ini. Ini dihapuskan. Semua nanti dihapus ya. Semua nanti dihapus gitu ya. Nah, ini kan ada ya kata kunci. Nah, kata kuncinya apa ya? Silakan Anda tuliskan di sini. Kalau Anda mau ngetik ya tinggal dihapus ya. Tinggal dihapus ini media misalnya. Kalau Anda mau copy paste ya sudah sama kayak tadi caranya ya, di blok gitu ya. Ini juga di blok gitu ya. Klik kanan, sorry ini karena di anu ya, karena di tabel jadi tidak bisa, kalau di MacBook nggak bisa. Tapi kayak caranya kayak tadi ya, paste spesial unformatted text gitu ya. Misalnya ini ada pembelajaran gitu. Nah, kalau sudah selesai semuanya, maka ini tuh dihapus kawan-kawan, kuning-kuningnya itu. Nah, dan seterusnya ya dihapus. Ini kan hanya catatan saja ya. Yang Mandarin juga sama ya kawan-kawan ya. Juga seperti itu caranya. Yang beda apa ini kawan-kawan? Kalau bahasa Indonesia pakai titik koma dan di enter ya. Jadi kan misalnya Anda gini ya, ini di enter ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau Mandarin tidak pakai titik koma yaitu seperti ini bentuknya ya. Koma yang seperti ini ya. Nah, misalnya di sini kita tulis ya, Medi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya Anda terhapus semuanya gitu ya. Ini ngetiknya di mana loh yang koma ini? Nanti silakan Anda berubah ke apa namanya? Keyboard bahasa Mandarin. Kemudian Anda ketik di apa keyboard yang miring ya, ada garing miring tapi gini, kebalik gitu ya. Lah itu kalau di MacBook seperti itu nanti dalam bentuk dalam fontnya apa keyboardnya sudah bahasa Mandarin nanti muncul seperti ini. Tapi kalau Anda bingung ya jangan sampai terhapus gitu saja ya, misalnya nih Cawi gitu ya. Nah, sama ya ini juga perlu di spasi. Misalnya seperti ini kan, spasi enter gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dihapuskan juga ini. Nah, ini juga dihapus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah benar. Nah, ada kasus seperti ini kawan-kawan. Misalnya ini kan jarak 3 kali enter. Ini juga dihapuskan kawan. Ini tuh hanya petanda saja bahwa harus 3 kali enter. Tetapi misalnya ada kasus seperti ini ya. Misalnya panjang ya. Misalnya abstraknya panjang hingga membuat seperti ini. Nah, pendahuluannya ya, judul pendahuluan ini terpisah dengan isinya. Maka tidak apa-apa ini kawan-kawan kita turunkan walaupun lebih dari 3 kali enter. Supaya apa? Supaya cocok ya, supaya bagus rapi seperti ini kita turunkan. Tapi kalau misalnya ada sisa gitu ya, ada sisa misalnya, ya sudah biarkan saja ya. Misalnya ini kan sudah 3 kali enter. Ya, ada sisa sedikit ya sudah biarkan saja. Ya, jadi disesuaikan keindahannya juga, kerapiannya gitu ya. Dan seterusnya ya. Misalnya Anda sama ya caranya tadi adalah di blok copy paste gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Ini kita
apa namanya, kita blok gitu ya, kita blok ya di sini, misalnya ini adalah hasil pembahasan ya, kemudian ini kita blok di sini misalnya sampai sini misalnya ya, klik kanan, paste spesial, unformatted text, oke, selesai, muncul sesuai dengan aturan UNESA 12. Tetapi kalau kita lihat tadi, kalau tadi kan di atas ada ya, kalau yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan font UNESA. Tapi kalau yang Mandarin menggunakan Simsun, kawan-kawan ya, menggunakan Simsun. Maka ini kan masih Tengxian, berarti kita harus rubah, kita blok, kita jadikan Simsun. Ya, ini juga kita lihat, oh Tengxian, ini juga kita blok, ini kita jadikan Simsun. P-nya gimana loh? P-in menggunakan UNESA. Ini ya, UNESA. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda bisa pilih kecil semua atau kapital besar ya atasnya. Caranya paling cepat gimana? Itu setelah Anda blok ini, silakan Anda klik ini ya, terus capitalize its word. Dia langsung muncul seperti ini. Nah, paling bagus P-in itu ada nadanya ya. Ini kan ada nadanya. Silakan nanti disesuaikan ya. Dan seterusnya kawan-kawan, ini juga harus disesuaikan. Ini apa? Oh, ini kok Tengxian ya, kita ganti kepada Simsun ya, sesuai dengan aturan. Pokoknya kalau yang Mandarin, bahasa Mandarin fontnya Simsun. Kalau yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia pakai UNESA ya, seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan, kalau untuk di sini ada tabel ya. Nah, kalau tabel itu namanya di atas, kalau gambar namanya di bawah. Kita lihat di sini. Nah, misalnya Anda seperti ini ada ya. Jadi tabel 1. Nah, nilai lah ini seperti ini kawan-kawan, tabel 1 di bold tapi judulnya tidak ya, seperti itu di atas. Nah, tabelnya itu harus bentuknya seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau yang atas itu ya tempatnya judul itu ya. Kolomnya judul itu ada kotaannya seperti ini, ada garisnya, tapi kanan kirinya tidak ada, tengah-tengahnya juga tidak ada pembatasnya. Terus batas terakhirnya ada, tapi kalau di tengah datanya tidak ada. Ini gimana loh caranya? Ya, silakan nanti Anda insert ya, terus tabel kan seperti ini ya. Kan muncul lah. Seperti ini kita bisa customize dengan cara apa? Ini kita lihat ada bentuk seperti ini kan. Ya, nah ini bisa kita customize. Misalnya Anda mau customize ini kan ya. Ini mau saya hilangkan ya. Anda tinggal klik ini kan muncul banyak kan. Nah, no border, hilang bordernya. Nah, pokoknya disesuaikan seperti ini, tapi harus bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau gambar, silahkan gambarnya taruh sini, ukurannya disesuaikan, terlihat jelas, kemudian judulnya di bawah. Ya, gambar 1 ya, titik. Nanti kalau nomor 2 ya gambar 2, judulnya apa gitu ya. Terus ini bold, ininya tidak gitu ya. Dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, terakhir adalah daftar referensi. Nah, tentu kan Anda kalau di atas kan tentu ada ya, tentu ada kutipannya ya. Nah, misalnya di sini ada, bentar, ya misalnya di sini ada, kan karena kita copy paste dari sini ya kan, copy paste dari sini, maka mendelay-nya pasti hilang ya, walaupun Anda di sini pakai mendelay, di copy di sini karena kita pakai unformatted tadi ya, pakai unformatted, maka dia akan menghilang. Misalnya ada bagus 2022 gitu ya misalnya. Ya, Anda harus masuk ke mendelay lagi. Jadi Anda benahi lagi. Ini di sini Anda buka mendelay Anda ya. Anda buka. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, misalnya ya, oh misalnya Suprapto aja deh, misalnya biar sama kayak ini. Ini apa ini? Nah, atau anggaplah sama lah ya, gitu ya. Nah, itu kita klik karena ini sama, misalnya sama gitu ya. Ya kita klik ya, kita insert kan. Nah, akhirnya kan muncul kan ya. Oh, bukan. Maaf, maaf. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini sebentar. Ini saya ganti misalnya ya. Nah, misalnya ini aja. Nah, misalnya ini kan. Nah, kita shred. Kan, nah masuk kan, ini sudah masuk tadi. Nah, tadi. Oke. Oh, kok menghilang? Sebentar. Ya, misalnya ganti orang lain lagi kok. Ini agak. Misalnya ini ya. Misalnya ini kita klik. Sebentar. Ini kok agak error sedikit ya. Sebentar.
tadi ya, kita bikin baru saja. Nah ini ya, tadi misalnya di sini kan, misalnya di sini ada ya, di sini adalah bagus 2022. Ini kan yang tidak ada mendelainya ya. Kita buka mendelay, kemudian kita misalnya ini ya, kita klik, kita insert. Nah ini kan muncul ya. Nah ini muncul ini, misalnya ini sama lah ya, misalnya ini juga bagus lah. Yang ini kan karena tidak mendelay ya kita hapuskan ini. Nah, akhirnya muncul yang sudah bermendelay ya, dengan gini bentuknya. Nah kalau sudah semuanya mendelaynya satu persatu Anda benahi, nah kemudian Anda masuk ke daftar referensi ya, masuk ke daftar referensi ya, daftar referensi. Anda apa ya, Anda mulai insert bibliografi di sini ya. Nah, insert bibliografi. Nah, akhirnya kan jadi kan? Nah, jadi di sini. Nah, terus kita cek. Nah, ini kan harusnya kan rata kanan kiri. Kita cek di sini. Oh, ternyata ini adalah rata kiri ya. Maka itu kita blok di sini. Kemudian kita rata kanan kiri kan. Nah, akhirnya sama ya. Akhirnya sama. Nah, kalau sudah kita cek ulang lagi. Kalau ada yang masih ada kayak gini ya dihapuskan ya. Dihapuskan. Nah, ini kan karena tadi saya menghapuskan ini kan sehingga jaraknya hilang ya, maka kita pastikan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Menyesuaikan template. Ini semuanya dihapus ya. Semua komen dihapus. Kalau sudah benar semua, silakan nanti di save as menjadi PDF. Dan jangan lupa kita kembali ke aturan. Tadi aturannya apa? Penamaan file yaitu nama dan judul. Maka misalnya di sini ya. Nah, tadi kan namanya Ankang ya, judulnya apa gitu misalnya ya, sudah di rename, namanya siapa, Ankang ya, garis apa misalnya judulnya apa, judulnya AABBCC misalnya. Nah ya sudah. Nah yang PDF silahkan diupload kemana, diupload ke sini, yang doc diupload ke sini gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi harapannya kawan-kawan dilihat benar-benar template-nya yang serius, yang teliti, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan. Karena kalau ada kesalahan, kalau masih adalah minor-minor, mungkin bisa saya bantu. Kalau sudah terlalu mayor gitu ya, maka akan saya kembalikan dan itu akan menghabiskan waktu banyak ya, menghabiskan waktu banyak. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk mahasiswa prodi Mandarin ya bisa seperti itu caranya, dan kalau untuk yang khalayak umum kurang lebih memang seperti itu. Jadi caranya adalah kita bisa bold gitu ya, kita copy, kemudian kita bold ke tujuan kita klik kanan, paste spesial, unformatted text, maka dia akan secara otomatis berubah sesuai dengan destinasi template ya. Baik, kurang lebih seperti itu videonya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.